Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengawali sebuah pembahasan yang sangat penting di dalam doa kita. Bahkan etika ini adalah merupakan salah satu etika yang bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah doa. Sesuatu tanpa roh itu ibarat benda mati. Sebelum saya memasuki roh dari doa tersebut atau nyawa dari doa tersebut, saya akan sampaikan bahwa doa itu tidak diragukan merupakan senjata yang sangat ampuh. Doa adalah merupakan senjata yang sangat ampuh. Senjata untuk apa, Ustaz? Senjata untuk meraih apa yang kita inginkan dan untuk menghindarkan dari kita sesuatu yang tidak kita inginkan. Masing-masing dari kita punya keinginan, iya enggak? Ya, apa keinginannya? Apa? Banyak. Ya, banyak ya apa? Apa yang enggaknya banyak? Apa angsa? Kebutuhan kita banyak. Masing-masing dari kita punya kepentingan. Kita ingin sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu, kita perlu senjata. Salah satu senjata yang sangat ampuh untuk meraih apa yang kita inginkan adalah doa. Sebaliknya, kita sama-sama minta atau menginginkan terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, musibah dan lain sebagainya. Senjata yang paling ampuh untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan adalah doa. Tapi senjata kadang-kadang keampuhannya itu akan berkurang.
Kadang-kadang senjata keampuhannya akan berkurang. Atau bahkan suatu saat tidak berfungsi sama sekali senjata. Contoh misalnya, kita dalam dunia nyata, pedang yang sudah diasah begitu tajamnya, maka ini senjata yang ampuh. Tapi bisa jadi keampuhan pedang ini akan berkurang manakala tidak diasah. Enggak, sekarang sudah diasah, landep pol. Apa? Yang memakai bocah umur 3 tahun. Apakah senjata itu akan ampuh? Tidak. Dia akan ampuh manakala yang memakai adalah siapa? Orang dewasa. Orang mesti orang dewasa. Orang dewasa yang mahir, pendekar lah katakanlah. Pendekar pedang misalnya. Senjata tersebut, senjata yang ampuh akan ampuh manakala yang memakai benar. Atau yang memakai adalah orang yang benar. Begitu pula doa. Doa itu tidak diragukan adalah merupakan senjata yang sangat ampuh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya saja kadang-kadang keampuhan senjata tersebut bisa berkurang atau bahkan bisa sama sekali tidak berfungsi. Karena apa? Minimal 3. Minimal berapa? 3. 3 faktor yang mengakibatkan doa kita menjadi senjata yang tumpul atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan apa yang kita inginkan. Yang pertama sebab karena doanya sendiri bermasalah. Yang pertama apanya? Doa. Doa yang kita ucapkan ini bermasalah. Makanya senjatanya tidak ampuh. Ini yang pertama. Yang kedua, hati orang yang berdoa itu bermasalah. Tadi yang bermasalah apanya pertama kali? Doanya. Isi doanya itu bermasalah. Sekarang isi doanya tidak bermasalah. Sudah benar isi doanya. Tapi ada yang bermasalah yang lain. Apanya? Hatinya bermasalah. Ya sudah, kita perbaiki, doanya sudah diperbaiki, isinya, kemudian hatinya sudah diperbaiki. Ada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah ada penghalang yang menghalangi keampuhan senjata tersebut. Ada berapa berarti? 3. Yang pertama apa? Doanya yang bermasalah. Yang kedua, hatinya yang bermasalah. Yang ketiga, ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Yang pertama, doanya bermasalah. Seperti apa Ustaz? Misalnya ada orang minta sesuatu yang tidak boleh diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa misalnya? Apa? Ya jelas. Minta supaya hidup sampai hari kiamat ya jelas, tidak mungkin. Atau meminta sesuatu yang dilarang untuk diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, apa boleh? Minta sesuatu yang tidak boleh sama Allah. Misalnya, ya Allah, saya minta supaya diberi rezeki sehingga kalau saya punya rezeki yang banyak, saya bisa berzina sepuasnya. Ini redaksi doanya yang bermasalah. Sesuatu yang tidak boleh diminta diminta. Kalau doa seperti ini, kata Nabi SAW, tidak akan dikabulkan. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata beliau SAW, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Seorang hamba akan terus dikabulkan doanya malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang isinya perbuatan dosa. Kayak tadi kan, ya Allah, tolong dong saya dapat rezeki banyak supaya bisa pasang nomor. Pasang nomor boleh nggak? Boleh nggak? Nomor apa disit? Kalau jukut nomor antrian nggak apa-apa. Ini masalahnya bukan itu yang dimaksud. Pasang nomor togel. Nah, kalau sekarang apa? Kalau dulu SD, SB. Kemudian sebelumnya
Porkas. Terus ya apal wong ora. Itu berita yang paling heboh saat itu adalah Porkas, SDSB, terus Togel. Sekarang apa sekarang namanya? Togel, Gelo kebalikannya. Anda tahu saya. Itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama dia tidak meminta sesuatu yang isinya dosa. Atau kata Nabi SAW, au qati'atu rahmin. Atau berdoa yang isinya minta supaya silaturahimnya terputus. Kita punya saudara yang sangat akrab dengan kita doa kepada Allah, ya Allah putuskanlah tali silaturahmi saya dengan saudara saya. Ini tidak akan dikabulkan. Jadi senjata doa akan ampuh dan tidak akan ampuh manakala akan ampuh seandainya tadi terpenuhi dan tidak akan ampuh seandainya isi doanya sendiri bermasalah. Ini yang pertama. Yang kedua, apanya tadi? Hatinya bermasalah. Maksudnya apa Ustaz? Kita akan berpanjang lebar dalam poin yang kedua ini. Hatinya bermasalah. Maksudnya hati bermasalah adalah ketika seorang berdoa dia tidak konsentrasi dalam berdoa. Nanti kita akan panjang lebar jelaskan. Tidak khusyuk ketika berdoa. Dia berdoa tapi entah pikirannya ke kemana. Yang di lisan A, yang di otak B. Yang di lisan B, yang di otak C. Yang di lisan C, yang di otak D. Tidak konsen. Tidak serius di dalam doanya. Tidak meresapi isi dari doa yang dia ucapkan. Walaupun isi doanya benar, tapi kalau misalnya hati orang yang berdoa bermasalah, maka senjata tersebut akan tumpul. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apanya tadi? Ada penghalang. Ada penghalang yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Dia isi doanya sudah benar. Minta supaya misalnya rezekinya lancar. Boleh saja, tidak masalah. Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagus. Kemudian dia juga sudah konsentrasi. Di dalam berdoanya hatinya dia hadirkan. Dia serius dalam doanya. Dia meresapi isi doanya. Tapi ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Seperti misalnya dia masih suka memakan harta yang haram. Dan ini sering kita ingatkan bahwa memakan sesuatu yang haram, meminum sesuatu yang haram, memakai pakaian yang haram, itu semua adalah penghalang untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Di antara penghalang juga sebagian disebutkan oleh para ulama adalah tebalnya dosa. Tebalnya apa? Dosa. Nah, tebalnya dosa ini menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Dia punya dosa terlalu banyak. Sehingga dosa yang begitu banyak itu menghalangi doa seorang hamba untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa poin? 3. Yang pertama, doanya yang bermasalah. Yang kedua, hatinya yang bermasalah. Yang ketiga, adanya penghalang. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas yang kedua. Etika doa yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah berdoa dengan menghadirkan hati. Berdoa dengan menghadirkan hati. Hati ini bisa anak Ustaz. Orang mengendi-ngendi hati ini. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksudnya adalah kita konsentrasi. Bahasa agamanya khusyuk. Selama ini kan kita berbicara khusyuk selalu konotasinya kaitannya dengan masalah salat. Padahal khusyuk itu diperintahkan bukan hanya dalam salat. Wa qumu lillahi qanitin, dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh rasa khusyuk, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ibadah termasuk doa. Maksudnya khusyuk dalam doa itu apa Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita berdoa, antara apa yang kita ucapkan di lisan kita dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita resapi sama.
Jadi ketika kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, kita sambil meresapi arti dari doa tersebut. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di mana? Di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berilah saya kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah aku wahai Rabbi dari siksaan api neraka. Jadi sambil berdoa, lisannya ngomong, hatinya sambil mencerna apa yang dia ucapkan. Sudah seperti itu ketika kita berdoa? Sudah belum? Dongan. Lebih akeh iyane apa orane? Lebih akeh orane kayaknya. Ya, beda-beda lah ya. Ada yang mungkin lebih akeh iyane, ana sing akeh. Oh, coba sekarang. Kadang-kadang kita panjenengan berdoa paling sering kapan? Habis sholat, terus habis azan, antara azan dengan qomat, terus sujud ya. Contoh, habis azan, antara azan dengan qomat. Banyak orang mengangkat tangannya, kemudian qomat kamit. Tapi saya tidak yakin. Ketika dia berdoa itu, dia betul-betul meresapi doa yang dia ucapkan. Banyak orang yang tangannya mengangkat, matanya ke sini, tapi tembus tuh. Tembus kemana? Pasar. Ya, karena waktu itu sholat duhur sih ya. Jadi habis dari pasar ya, pekerjaan belum selesai, ada masalah di pasar apa. Ya memang tangannya diangkat, matanya merem. Tapi meremnya merem mengendi. Nggak tahu kemana otak kita saat itu. Dan ini doa yang kehilangan nyawa. Doa yang kehilangan nyawa. Doa yang kehilangan ruhnya doa tersebut. Maka ini salah satu etika yang harus kita perhatikan kalau kita ingin doa kita dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan hati kita, kita konsentrasikan pikiran kita, kita berusaha untuk meresapi doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kita disuruh khusyuk, disuruh konsentrasi dalam berdoa, dan itu adalah merupakan rah atau nyawanya doa, dan orang yang berdoa tanpa itu doanya tidak akan dikabulkan. Dalilnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Apa etika kemarin yang kita pelajari? Apa? Bersungguh-sungguh, pantang menyerah. Saat itu kita selipkan pembahasan tentang hadis ini, yaitu kita harus yakin bahwa di antara bentuk sungguh-sungguh kita dalam berdoa, kita berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kita minta kepada Allah rizki, ya Allah aku yakin kamu akan kabulkan doa saya. Aku minta anakku, wahai Rabbi, yang nakalnya luar biasa. Aku ingin supaya anakku berubah menjadi anak yang soleh, dan aku yakin, wahai Rabbi, engkau akan kabulkan. Aku punya utang yang banyak sekali, wahai Rabbi, dan aku yakin kamu akan bantu aku untuk melunasi hutang tersebut. Aku ada masalah sama keluargaku, wahai Rabbi. Ada masalah dengan istriku, ada masalah dengan suamiku, ada masalah dengan bapakku, ibuku, dan aku yakin, wahai Rabbi, kalau aku minta kepadamu, engkau akan kabulkan. Saya lagi sakit, wahai Rabbi. Ibu saya lagi sakit, bapak saya lagi sakit, anak saya lagi sakit. Aku yakin kalau aku minta kepadamu, engkau akan kabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lamu
ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan yang tidak serius. Ancamannya apa? Tidak di tela. Mulane dongaku ora dikabul-kabulkan. Wong kalau donga kalau mikir liyane. Sambil berdoa sambil memikirkan yang lainnya. Sedang berdoa pikirannya entah kemana. Seperti yang saya sampaikan di pengajian di Masjid Agung tafsir kemarin, bahwa kita berapa persen memikirkan akhirat kita. Dunia kita pikirkan berapa persen, akhirat kita berapa persen. Dari 24 jam yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini, berapa persen, berapa jam kita gunakan untuk urusan dunia, dan berapa jam kita gunakan untuk urusan lebih banyak mana? Dunia. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika kita mengurusi urusan akhirat pun masih di situ saat itu kita pikirkan. Ketika sholat misalnya, kita kan sholat cuma berapa? 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari, satu sholat berapa menit? 10 menit? Ya nek jamaah 10 menit. Nek dhewe kan paling ya 1 rakaat 1 menit lah. 4 rakaat berarti 4 menit. 2 rakaat berarti 2 menit. Masya Allah. Berarti kan sedikit sekali ya. Yang kita gunakan untuk memikirkan dunia, yang kita gunakan untuk memikirkan akhirat sedikit sekali. Itu pun masih kita nodai dengan pikiran dunia. Ketika sholat mikirnya entah kemana. Ukuran dunia yang kita. Padahal itu waktu yang sudah sedikit kita gunakan untuk memikirkan akhirat, itu pun masih kita kotori dengan pemikiran dunia kita. Ketika berdoa pun seharusnya, kalau memang kita ingin doa kita dikabulkan, maka seyogyanya dan seharusnya kita berusaha untuk meresapi apa yang kita baca. Orang bisa nggak meresapi apa yang dibaca kalau dia nggak paham? Bisa nggak? Berapa doa yang sudah kita pelajari? Doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada dalam sunnah Nabi SAW, berapa doa yang sudah kita pelajari isinya? Berapa? Piranya saja. Orang bisa itu. Orang nana sih orang bisa itu. Apa saking akeh? Saking banyaknya atau saking tidak adanya? Saking banyaknya, Masya Allah. Kalau saking banyaknya, Alhamdulillah. Tapi kebanyakan mungkin dari kita mayoritas karena saking bingungnya sehingga kan orang anak. Tidak ada di antara doa tersebut yang kita konsentrasi, yang kita pahami dari doa-doa tersebut. Paling-paling yang kita tahu artinya, itu baru artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Paling itu yang kita baru tahu artinya loh. Belum kita selami makna mana yang terkandung di dalamnya. Maka insya Allah ya, ini akan berkelanjutan. Kita pengajian malam Senin ini akan berkelanjutan. Akan sampai suatu saat kita mengupas doa-doa dan makna-makna yang dikandung di dalamnya, entah kapan. Karena itu ada di jilid yang ketiga atau yang keempat. Padahal kita sekarang baru jilid 2 sekarang. Masih lama ya. Makanya terus hadir, jangan sampai kelewatan. Ya, jadi nggak mungkin kita akan bisa konsentrasi kalau kita tidak paham. Maka dari situlah kemudian Nabi kita SAW mengajarkan bahwa orang kalau pengen doa, terutama setelah sholat, silahkan doa sendiri-sendiri. Tidak perlu dipimpin oleh imamnya. Kenapa? Karena kebanyakan doa yang dipimpin oleh imam
kebanyakan makmumnya itu tidak paham apa yang diucapkan oleh imam. Makmumnya apa? Kur amin, amin, amin. Tapi orang ngerti apa sih diamini. Amin sih artinya apa? Apa? Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, kabulkan, kabulkan, kabulkan. Apane? Embuh. Loh gimana? Gimana akan khusyuk seperti itu? Gimana akan konsentrasi dalam doanya kalau tidak tahu apa yang diamini? Makanya di situ kita disuruh untuk belajar. Kalau kita selalu mengandalkan, kan banyak orang lah misalnya sing dongane iki. Kur gari apa? Amin amin iki. Akhirnya kita tidak terpacu. Kita tidak terdorong, kita tidak termotivasi untuk mempelajari doa-doa tersebut karena kita mengandalkan sing penting ana sing dongane. Kur gari amin amin dong. Tapi ketika kita berdoa sendiri, kita kan bingung. Aduh apa yang dong apa ya? Nembe donga Robbana atina wis entong. Karena tidak ada doa yang dihafalkan. Itu baru menghafalkan doanya, belum memahami maknanya, belum meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Sudah. Dan itu juga sebabnya kenapa kok doa di sepertiga malam terakhir itu sangat mustajab. Kenapa? Karena suasananya hening, tenang. Sehingga sangat membantu kita untuk bisa konsentrasi. Konsentrasi apa ngantuk? Konsentrasi lah, ya campur lah kadang-kadang. Apa bisa campur kalau konsentrasi? Orang konsentrasi sulit ngantuknya kecuali kalau konsentrasinya ya, konsentrasi ngantuk bukan konsentrasi dalam doanya. Ya, jadi itu juga rahasianya kenapa di sepertiga malam terakhir, salah satu rahasianya, dan masih banyak hikmah yang lainnya. Itu juga salah satu rahasianya kenapa di sepertiga malam terakhir itu waktu sangat mustajab untuk berdoa. Karena saat itu kita memang dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang khusyuk, dalam kondisi yang hening. Ya. Makanya kalau misal kita pengen berdoa, sebenarnya idealnya adalah kita mencari tempat yang khusyuk, mencari tempat yang baik, menghadap ke arah kiblat. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita berdoa. Jadi kita persiapkan batin kita persiapkan lahiriah kita. Kalau bisa kita dalam keadaan suci. Kalau bisa kita dalam keadaan suci, kemudian kita juga dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Lalu kita memulai doa kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kita juga mengawali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita angkat doa kita. Setelah kita angkat doa kita, kita ulang-ulang doa kita. Sambil kita mengulang-ulang doa kita, kita berusaha untuk khusyuk di dalam doa tersebut. Kalau orang berdoa dengan cara seperti ini, kemudian dia pilih doa-doa yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, hampir-hampir orang yang berdoa seperti ini tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena usahanya serius. Banyak di antara kita doa itu hanya sekedar sekedar pendukung saja. Sekedar pendukung. Orang rugine ndonga itu sebagian orang seperti itu. Orang rugine ya orang apa-apalah ndonga, orang dikabulkan ya orang apa-apa. Nah, ini dia bermasalah ini. Makanya kemarin baru kita pelajari, enggak boleh kita mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Wahai Rabbi, ampunilah aku kalau engkau mau. Nek orang mau ya orang pak gitu. Kira-kira seperti itu. Itu enggak boleh ya. Kita harus menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghibah, kita merintih, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita butuh sama Allah. Seperti saya kasih ilustrasi seperti dua orang petani. Seperti dua orang petani. Sama-sama membutuhkan air hujan. Sama-sama membutuhkan air hujan. Cuman petani yang pertama, dia itu punya diesel. Punya diesel pompa air untuk menyedot air dari mana? Dari sungai. Sedangkan yang kedua tidak punya diesel. Dia hanya mengandalkan air hujan. Kalau tidak hujan, ya sawahnya tidak terair. Kalau yang pertama, dia mengandalkan diesel, nggak hujan, ya tidak apa-apa, masih bisa
ngambil air dari sungai. Kira-kira kalau tidak hujan lama, dua-duanya sama-sama berdoa kepada Allah supaya turun hujan, lebih konsentrasi yang mana? Pertama apa kedua? Yang punya diesel apa yang nggak punya diesel? Kenapa? Karena nggak ada solusi lain, nggak ada jalan lain kecuali minta kepada Allah. Usahakan dalam berdoa kita seperti itu. Nggak usah kita nunggu orang duwe diesel. Bukan itu maksud saya. Bukan maksud saya dieselnya didol, bukan. Maksud saya itu kalau kita berdoa, usahakan kita berdoa dalam keadaan kita itu merasa bahwa kita tidak ada jalan lain. Tidak ada solusi lain kecuali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah saat itu kita telah menghadirkan hati kita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kunci utamanya adalah kita berusaha untuk memahami. Maka ketika kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Qurrata a'yun itu artinya apa? Kemudian imama artinya apa? Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Apa artinya tsabbit qalbi? Kemudian ketika kita dalam sholat juga kita berusaha seperti itu. Ketika kita memohon kepada Allah dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Jadi, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami apa yang kita ucapkan kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga saat itu akan membantu kita bisa konsentrasi di dalam doa kita. Jadi salah satu etika yang sangat pokok dalam berdoa adalah berusaha konsentrasi, meresapi, memahami apa yang kita baca, dan itu adalah merupakan nyawa atau ruhnya sebuah doa. Semoga kita bisa mempraktekkan itu. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum